Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru, Ustadz Saidi MPD, yang kami hormati para wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana, dan mudir serta wakil mudir boarding school SMP IT Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru, para ustadz dan ustazah, dewan guru SMP IT HKBS, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua siswa, orang tua santri kelas 7 dan masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menghadiri pertemuan Halo, Sas. Iya, kedengaran kok suaranya. Ustadz Herani. Halo, Ustadz Herani. Oh, mungkin ada gangguan sinyal, Ustadz. Mohon maaf, Bapak Ibu, mungkin gangguan sinyal sehingga beliau harus keluar di Zoom kita. Mohon maaf Bapak Ibu. Suara saya sudah terdengar ya? Nggih, Ustaz. Bisa dilanjutkan, Ustaz. Halo, Ustaz. Ustadz Herani. Ya, suaranya terdengar? Nggih, Ustaz, terdengar, Ustaz. Oh ya, baik. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Saya lanjutkan kembali. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan, yang pertama menyampaikan bahwa SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru ini adalah kerjasama dari Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan dengan Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi Banjarbaru dalam terkait dengan pengelolaan SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru yang kami lakukan pada bulan April tahun 2018 yang lalu. Kemudian kami sampaikan
Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan sebagai pengelola pendidikan di SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru, kami secara resmi terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor pokok Yayasan Pendidikan AO 3316. Kemudian yang dikelola oleh Yayasan Ukhuwah ada 8 lembaga pendidikan yang memiliki nomor pokok sekolah nasional dan salah satunya adalah SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru yang berdiri sejak tahun 2018. Nah, kemudian selanjutnya dalam pengembangan pendidikan di Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan khususnya terkait dengan program boarding school. Yang pertama adalah SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School yang dimulai pada tahun pelajaran 2018-2019. Kemudian selanjutnya pada tahun 2019-2020 memasuki tahun kedua, kemudian tahun pelajaran 2020-2021 memasuki tahun ketiga, dan tahun pelajaran 2021-2022 ini memasuki tahun keempat untuk SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School. Kemudian secara struktur kurikulum, kita ada kurikulum nasional, kekhasan ukhuwah, kemudian kurikulum pondok pesantren atau boarding school, kemudian kurikulum pendukung. Secara detail nanti akan disampaikan biasanya oleh pihak sekolah, melalui kepala sekolah ataupun melalui mudir boarding school. Yang ini nanti ada jadwal pembelajaran secara full day maupun jadwal kegiatan boardingnya. Kemudian struktur sekolah dari pendidik dan tenaga kependidikannya, kita ada kepala sekolah, kemudian ada wakil kepala sekolah, yaitu bidang kurikulum, kesiswaan, dan sarana prasarana. Kemudian ada mudir ma'had atau mudir boarding school, kemudian ada wakil mudir ma'had atau wakil mudir boarding school, kemudian ada musyrif dan musyrifah. Kalau di putra ada musyrif, kemudian di putri ada musyrifah atau wali asrama. Kemudian ada juga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, yaitu guru mata pelajaran, di UKS juga ada, kemudian ada TU, cleaning service, dan lain-lain. Nah, insya Allah nanti akan dikenalkan juga pada kesempatan hari ini oleh salah satu wakil kepala sekolah. Kemudian perjalanan boarding school di Yayasan Ukhuwah, tadi tahun 2018-2019, tahun pertama SMP THKBS, kemudian tahun kedua di 2019-2020, 2020-2021 tahun ketiga, kemudian tahun 2021-2022 ini kita memasuki tahun keempat untuk SMP IT HKBS Putra, kemudian SMP IT HKBS Putri memasuki tahun pertama, kemudian tahun ini kami juga memasuki tahun pertama untuk SMA Islam Terpadu School untuk Putra tahun pertama. Dan mohon doanya, insya Allah tahun pelajaran 2022-2023 tahun depan kita akan memasuki untuk boarding school SMA IT Ukhuwah Boarding School Putri. Ya, dan insya Allah tahun ini sudah kami mulai juga dengan program asrama, dan secara lebih khusus tahun depan kita akan memasuki boarding school untuk putri SMA-nya. Kemudian kita sudah meluluskan tahun pertama, yaitu beberapa waktu yang lalu ya di bulan Juni, untuk angkatan pertama SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru yang putra. Kemudian perjalanan pendidikan pembelajaran kita di 2 tahun pelajaran terakhir, karena saat ini kita sedang berdampingan dengan pandemi COVID-19, untuk SMP boarding school-nya kita di Juli sampai dengan Maret masih melaksanakan pembelajaran tatap muka, kemudian di bulan Maret kita melaksanakannya secara pembelajaran jarak jauh sampai dengan akhir tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian di awal tahun pelajaran 2020-2021 kita Juli sampai Desember melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Kemudian Januari sampai dengan April kita melaksanakan pembelajaran tatap muka di boarding school. Kemudian dilanjutkan Mei sampai Juni untuk ujian akhir, dan akhir tahun pelajaran juga secara PTM. Yang full day school-nya ini kurang lebih sama ya sampai dengan bulan Desember. Kemudian Januari Februari kita juga masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh, dan mulai Maret kami juga sudah melaksanakan untuk pembelajaran tatap muka untuk masa transisi 2 bulan, dan Juni juga kita lanjutkan itu tetap dengan pembelajaran tatap muka, dan insya Allah tahun pelajaran baru kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka masa kebiasaan baru untuk yang di full day, yang di boarding melanjutkan PTM-nya.
Kemudian beberapa hal yang kita sudah lakukan, kita sudah verbal kesiapan belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan seluruh satuan pendidikan kita di Yayasan Ukhuwah dari PAUD sampai dengan SMA, termasuk SMP IT Hidayatul Quran Boarding School, secara sistem di Kementerian Pendidikan Kebudayaan kita sudah memenuhi seluruh persyaratannya dan secara palpal itu kita diperpal siap. Begitu. Kemudian rekomendasi melaksanakan PTM ini kita juga dari lembaga-lembaga kita. Kemudian vaksinasi lengkap dosis 1 dan dosis 2 untuk pendidik dan tenaga kependidikan alhamdulillah sudah dilaksanakan juga. Dan itu dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei kemarin sesuai dengan SKB 4 Menteri dan kemudian juga peraturan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa vaksinasi dosis pertama dan kedua untuk pendidik dan tenaga pendidikan itu sampai dengan akhir Mei dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Kemudian Juli Agustus ini target kita adalah pelaksanaan vaksinasi untuk peserta didik usia 12 sampai 17 tahun dan usia 18 tahun ke atas, khususnya yang di SMA kalau 18 tahun ke atas. Kemudian dari data kita yang kemarin kita lakukan pengisian oleh Bapak Ibu para orang tua, untuk siswa baru ada 98,9% yang memilih untuk pembelajaran jarak jauh atau masuk nanti ke pondok boarding school. Kemudian untuk siswa lama 100% untuk memilih pembelajaran tatap muka. Kemudian untuk pembelajaran tatap muka sendiri kita juga mengikuti berbagai panduan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, baik itu panduan penyelenggaraan pembelajaran untuk PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19, kemudian panduan aman pembelajaran tatap muka, kemudian juga tentu saja berbasis dari surat keputusan bersama dari 4 menteri terkait dengan PTM. Nah ini pegawai kita, pendidik dan tenaga kependidikan kita sudah melaksanakan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian sesuai dengan arahan dari pemerintah, surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian ini kita masih menunggu untuk Dinas Kesehatan Banjarbaru. Kalau Banjarmasin kami sudah menerima suratnya dan ini sudah proses untuk persiapan vaksinasi untuk usia 12 sampai 17 tahun dan yang lebih dari 17 tahun. Kemudian untuk putra, ini beberapa gambaran kita, insya Allah kita menyiapkan berbagai sarana dan prasarananya termasuk terkait dengan protokol kesehatannya. Ini ruang kelas kita, kemudian ruang induk masjid kita dan lain-lainnya, tempat cuci tangan, CTPS-nya. Kemudian ini untuk putri kita, gedung putri kita, insya Allah juga sudah disiapkan sedemikian rupa oleh pihak sekolah ya, dan kita mulai hari Senin kemarin kita juga sudah melaksanakan ini rapat kerja tahun pelajaran 2021-2022 untuk SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School yang dihadiri oleh kedua yayasan, mulai dari pembina yayasan sampai dengan pengurus-pengurus yayasan dan para jajaran direksi dalam persiapan tahun pelajaran baru 2021-2022 ini. Nah, selanjutnya kami mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu semua, pian sabarataan untuk tebar kurban ukhuwah 1442 Hijriah dan pembangunan masjid yang khususnya kurban ini ya untuk HKBS. Insya Allah sudah terkumpul 4 sapi dan 7 kambing untuk Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah nanti secara detail, secara panjang lebar akan disampaikan sosialisasi pembelajaran tatap muka oleh pihak sekolah, dalam hal ini nanti oleh kepala sekolah, khususnya dari berbagai hal yang sudah kita lakukan, karena insya Allah kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka di boarding school bulan berjalan, mulai Januari sampai dengan bulan Juni kemarin, dan alhamdulillah dengan izin Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar dan diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan selanjutnya juga berjalan dengan lancar ya, dan diberikan kemudahan kesehatan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang boardingnya kami sudah 6 bulan, untuk yang full day-nya kami sudah melaksanakan kurang lebih 4 bulan perjalanan pembelajaran tatap mukanya, dan insya Allah akan kita masuki tahap selanjutnya yaitu di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Mohon maaf, terima kasih. Semoga kita semua sehat walafiat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan Ustadz Hairani yang telah menyampaikan sambutan pengantar. Menginjak acara selanjutnya yaitu sosialisasi PTM pertemuan tatap muka yang insya Allah pada sore kali ini langsung disampaikan oleh Kepala Sekolah SMPIT Hidayatul Quran kepada Ustadz Saidi, dipersilahkan. Cek. Cek. Kedengaran saya Ustaz. Oke, kedengaran Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati Ustadz Hairani MPDI selaku Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Ustadz, Ustazah, dan juga Bapak Ibu, Ayah Bunda, serta santri putra maupun putri yang pada saat hari ini juga ikut bergabung bersama orang tuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sampai saat ini Allah berikan kepada kita semuanya kesehatan sehingga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita nikmat sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir kiamat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ulun lanjutkan, ulun izin share screen. Pertama-tama ulun mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru kepada ayah bunda, anak-anak ustadz semuanya, putra-putri yang sudah resmi menjadi insya Allah menjadi santriawan namun santriwati di SMPIT Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi disampaikan bahwasanya SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru ini adalah kerjasama dua yayasan, yakni Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi Banjarbaru dengan Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan. Nah, ini dua yayasan. Ini adalah penandatanganan peresmian gedung di Putra pada tahun 2018 oleh almarhum Wali Kota Banjarbaru. Kemudian ulun sampaikan kepada Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian terkait dengan visi, misi, dan tujuan SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Yang pertama, visinya adalah meluluskan siswa yang Qurani, berakhlak mulia dan terampil. Jadi dari visi ini kemudian kita jabarkan dalam quality assurance atau jaminan kualitas, yakni yang pertama Qurani, yang pertama adalah insya Allah ketika anak selesai di SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru ini, mereka hafal minimal 5 juz. Kemudian mereka tartil dan tahsin Al-Qur'annya, kemudian menguasai 1 lagu tartil, kemudian tilawah hariannya. Itu untuk Qur'aninya. Kemudian untuk yang berakhlak mulianya, insya Allah kita akan
kita bimbing, kita bina anak-anak kita semuanya di pondok untuk menjadi anak-anak yang pribadi santun, perilaku jujur, hidup sederhana dan cinta tanah air. Kemudian dari terampilnya mengimami sholat, berbahasa Arab dan Inggris, kemudian bisa membuat aplikasi ICT sederhana, kemudian akademiknya optimal. Nah, itu ada 12 jaminan kualitas yang insya Allah akan kami berikan kepada anak-anak ayah bunda sekalian. Baik, yang berikutnya terkait dengan kurikulum. Ya, kurikulum insya Allah sama seperti yang biasa. Ya, ini kurikulum nasional menggunakan kurikulum 2013. Ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, PKN, PAE, PJOK, dan seni budaya. Kemudian juga ada kurikulum kekhasan ukhuwah. Ya, ini ada bahasa Arab, pramuka, Al-Quran, dan juga bina pribadi Islami. Kemudian kurikulum pondok pesantrennya ada akidah, fikih, akhlak atau tasawuf, kemudian sirah tentang sejarah Nabi, kemudian tafsir, hadis, terjemah, kemudian nahwu dan sharabnya. Kemudian di kurikulum pendukung ada TIK-nya, ekstrakurikuler, dan juga pembiasaan ibadah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ulun memberikan gambaran terkait jadwal kegiatan boarding. Nah, kegiatan boarding dari jam 16.30 sampai 17.30. Karena dari jam 7.30 sampai 16.30 yang normalnya itu adalah kegiatan full day seperti sekolah-sekolah yang biasa di luar. Jadi ulun sampaikan terkait dengan kegiatan boardingnya. Nah, jadi apa saja yang dilakukan anak-anak dari jam 16.30 sampai 17.30. Yang pertama 16.30 sampai 17.30 biasanya mereka itu ya kegiatannya bebas saja. Maksud bebas ini mereka bisa olahraga, cuci pakaian, mandi dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari jam 17.30 sampai 18 itu biasanya mereka makan malam. Jadi makan malamnya itu di sore. Nah, di sore hari. Ya. Kemudian di 18.00 sampai 18.45, jadi jam 6 itu santri anak-anak sudah berada di masjid. Nah, untuk persiapan mereka murojaah, kemudian sholat maghrib berjamaah. Kemudian 18.45 sampai 19.45, di situ kita isi ada kajian kitab dan juga ada setoran tahfiznya. Nah, jadi nanti ada semacam besip, ada yang mengikuti kajian, ada yang mengikuti setoran tahfiznya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Nah, setelah sholat isya berjamaah, maka kemudian ada lagi kajian kitab dan setoran tahfiz. Nah, seperti itu. Kemudian di jam 21.00 sampai 21.45 itu biasanya mereka pulang ke asrama setelah kegiatan semuanya terpusat tadi di masjid dan sekitarnya. Nah, jadi jam 21 itu mereka sudah balik lagi ke asrama untuk kegiatan bebas saja nanti biasanya dengan teman-teman, kemudian didampingi oleh para musyrifahnya yang ada di kamarnya masing-masing. Nah, jam 21.45 sampai jam 22 itu biasanya menjelang tidur itu ada tausiah atau nasihat dari para musyrifahnya. Nah, jam 22 sampai jam 4 mereka tidur malam. Nah, jam 4 sampai jam 45 mereka ada tahajud. Jadi salat tahajud. Salat tahajud ya, bukan tahajud qol. Jadi salat tahajud. Nah, sebelum pandemi kemarin anak-anak lebih cepat lagi bangunnya. Jam 3.30 mereka sudah bangun. Kemudian jam 4 itu sudah mulai salat tahajudnya. Nah, kemudian karena pandemi ini jadi kita agak lambatkan sedikit untuk sholat tahajudnya. Jadi hampir menjelang subuh supaya tidak terlalu lama jeda antara selesai sholat tahajud dengan mereka sholat subuhnya. Nah, seperti itu. Kemudian 4.45 sampai 5.30 sholat subuh berjamaah. Kemudian 5.30 sampai 6 itu murajaah. Kemudian ada juga pemberian mufradat atau kosakata bahasa Arab maupun bahasa Inggris oleh musyrif maupun musyrifahnya. Jam 6 sampai 6.45 biasanya mereka mandi, cuci, dan lain sebagainya untuk persiapan sekolah.
6.45 sampai 7.15 biasanya sarapan pagi. Nah, kemudian 7.15 sampai 7.30 mereka sudah berangkat dari asrama menuju sekolah. Nah, seperti itu gambaran kegiatan boardingnya. Nah, kemudian untuk laporan hasil belajar siswa atau raport yang akan kami sampaikan nanti perkembangan siswa kepada Bapak Ibu ada 5. Yang pertama adalah perkembangan kurikulum ke-13-nya, yang kemudian kegiatan pondoknya, kemudian pembinaannya pun juga kita laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, kemudian perkembangan Al-Quran, kemudian juga tahfiznya. Untuk Al-Quran ini biasanya yang kegiatan di pagi hari. Nah, yang kegiatan pagi hari itu biasanya hafalan yang di juz belakang 30, 29, 28, 27. Nah, sedangkan tahfiz ini adalah hafalan yang mereka lakukan di juz pertama atau di depan. Itu biasanya dilakukan di yang malam hari. Nah, seperti itu. Itu juga kami laporkan, kami sampaikan perkembangannya kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk ekstrakurikulernya, insya Allah ini yang insya Allah kita tawarkan nanti kepada anak-anak. Di antaranya seperti ini, ada multimedia, jurnalistik, memanah, tilawah, bahasa, kaligrafi, futsal, PMR, silat, bulu tangkis, kemudian marawis. Putrinya juga ada. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan masa pandemi ini, memang selama pandemi ini kita tidak terlalu maksimal untuk melakukan ekstrakurikuler karena terkait dengan aturan juga, kemudian ada juga pelatih-pelatih yang berasal dari luar. Nah, itu yang kemarin tidak terlalu maksimal berjalannya. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun ini kegiatan ekstrakurikuler ini bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian yang berikutnya, untuk jadwal pemakaian seragam, Senin biasanya putih, biru, pakai jas. Nah, untuk jas nanti itu pada saat anak-anak sudah berada di pondok nanti. Jadi kami akan panggil nanti tukang jahitnya langsung mengukur di pondok nanti seperti yang sudah. Nah, kemudian untuk Selasa batik, Rabunya putih biru lagi, kemudian Kamis sasirangan, Jumat gamis pakai peci putih, kemudian Sabtu pramuka. Untuk olahraga menyesuaikan dengan jadwal olahraganya. Kemudian ulun sampaikan juga terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Direktur Pendidikan juga terkait dengan SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang terbit di 8 April 2001 kemarin. Di antara isinya adalah PTM terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan atau melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian 2, pendidik dan tenaga kependidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap. Kemudian 3, orang tua atau wali peserta didik dapat memilih PTM terbatas atau PJJ sesuai dengan SKB 4 Menteri itu. Nah, kemudian ini juga tadi sudah disampaikan oleh Direktur Pendidikan bahwasanya alhamdulillah semua tenaga pendidik dan kependidikan di HKBS semuanya sudah divaksin. Alhamdulillah semuanya sudah divaksin. Kemudian, tadi juga sudah disampaikan terkait dengan survei kesiapan orang tua untuk anaknya mengikuti PTM. Untuk siswa baru, putra maupun putri, ada 98,9% yang menyatakan siap untuk melakukan tatap muka. Kemudian yang santri lama 100%. Nah, mungkin karena 100% ini mereka sudah sudah mengalami lah ketika PTM selama pandemi kemarin. Nah, kemudian kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu terkait dengan menjelang kedatangan di tanggal 11. Ini ulun sampaikan jadwalnya insya Allah seperti ini.
6 Juli 2021 hari ini kita sosialisasi kegiatan PTM. Kemudian 6 sampai 8 Juli, nah nanti kami akan share kepada Bapak Ibu terkait dengan surat pernyataan orang tua. Sesuai dengan ketentuan SKB 4 Menteri itu harus ada pernyataan orang tua yang menyatakan anaknya siap untuk melakukan PTM. Nanti ulun tampilkan surat pernyataannya yang nanti ditandatangani di atas materai. Kemudian 9 sampai 11 Juli melakukan rapid test. Silakan boleh genus, boleh antigen atau PCR. Cuma dari pengalaman genus ini agak sensitif. Kalau ulun saran lebih baik langsung antigen. Karena kalau genus bisa jadi saja ada kasus ketika genusnya bisa positif, ketika di antigen ternyata negatif. Nah, seperti itu. Kemudian di tanggal 7 sampai 10 Juli, silakan tolong bisa dikarantina mandiri di rumah, artinya anak-anak tidak terlalu sering keluar rumah, apalagi yang jauh, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena sebagai persiapan mereka masuk pondok. Jadi tanggal 11 nanti adalah kedatangan santri kelas 7. Nah, tanggal 9 itu santri sudah datang, santri lama. Jadi kelas 9 itu di hari Jumat, kelas 8 di hari Sabtu, dan hari Ahadnya adalah kelas 7 nantinya. Seperti itu. Nah, ulun tampilkan surat pernyataannya. Sebentar, ulun carikan. Kita tutup ya. Sebentar. Surat pernyataan. Sebentar, ulun carikan kayaknya keluaran. Surat pernyataan. Bentar. Ulun tertutup. Sudah kelihatan. Mohon maaf tadi tertutup. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, Pak. Hamzah. Ini surat pernyataan yang nanti akan kami kirim kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti surat ini di print, nanti kemudian diisi dan ditandatangani di atas materai. Karena data ini nanti akan kami serahkan juga ke Dinas Pendidikan sebagai kelengkapan data yang diminta oleh Dinas Pendidikan juga, terutama gugus tugas terkait dengan surat pernyataan orang tua yang bersedia anaknya untuk masuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, ini nanti diisi nama Bapak, nama Ibu,
alamat, kemudian nama santrinya, kelasnya kelas 7 saja ditulis, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, kemudian menyatakan ini isinya. Yang pertama, memberikan izin kepada anak kami tersebut untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran di SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Nomor 2, anak kami bersedia melakukan rapid test antigen, genus, swab PCR sesuai tanggal yang ditentukan sebelum masuk ke SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru dengan membawa hasilnya yang sudah dinyatakan negatif. Nah, seperti itu. Sesuai waktunya, kalau genus kalau tidak salah cuma 1 kali 24 jam. Nah, kalau antigen kalau tidak salah 3 kali 24 jam. Kemudian kami sanggup dan siap untuk tidak melakukan penjengukan selama masa pandemi belum berakhir. Nah, maksudnya di sini memang berbeda dengan sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi kita buatkan jadwal penjengukannya, jadwal kepulangannya ada. Nah, karena ada pandemi seperti ini, nah kita juga menjaga istilahnya menjaga keselamatan kesehatan anak-anak kita. Oleh karena itu mohon kerelaan Bapak Ibu untuk sementara bersabar dulu untuk tidak menjenguk anak-anaknya, tapi insya Allah akan kita fasilitasi nanti anak-anak bisa video call setiap hari Ahad seperti yang sudah berjalan. Nah, jadi setiap Ahad nanti kita fasilitasi anak-anak untuk bisa melakukan video call kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian bila di kemudian hari ternyata santri yang bersangkutan dinyatakan sakit dengan gejala indikasi COVID-19, maka kami siap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Nah, ketika ada gejala-gejala pun kami sudah menyiapkan juga semacam tempat untuk isolasi anak. Nah, seperti itu. Dan tim UKS juga insya Allah 24 jam standby di pondok. Tapi kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang 5, jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka kami tidak akan menuntut SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru dan bersedia bermusyawarah dengan cara-cara yang baik dengan pihak sekolah. Nah, inilah beberapa pernyataan yang nanti diisi dan ditandatangani di atas materai oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti dibawa pada saat pengantaran di hari Ahad. Jadi nanti yang diserahkan kepada petugas nanti ada 2. Pertama surat pernyataan, kemudian juga surat hasil rapid test tadi. Nah, seperti itu. Kemudian belum tutup dulu. Selanjutnya terkait dengan protokol kedatangan. Ya, ini saya tampilkan dulu sebentar terkait dengan ini juga tadi sudah ditampilkan oleh Ustadz Khairani terkait dengan gedung belajar dan asrama putra. Ini kemudian ini juga masih putra. Nah, ini yang di gedung putri. Putri ini jadi di putri agak luas, lebih luas koridornya, selasarnya. Kemudian ini musholanya atau tempat sholatnya. Nah, ini di dalam asramanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dibawa hanya sarung guling bantal dan spraynya saja. Nah, seperti itu. Jadi sudah disediakan semuanya serba baru. Nah, baik, terima kasih. Kemudian ulun sampaikan terkait dengan protokol kedatangan. Ini ulun tampilkan sebentar terkait dengan kegiatan yang anak-anak lakukan yang sudah. Nah, kegiatan anak-anak ini mereka setelah tahfiz baik di malam hari ataupun pagi hari. Kemudian ini kegiatan sholat mereka. Ini kegiatannya sebelum pandemi lah, sebelum pandemi. Ini ada pramuka, ada eskul memanah, marawis yang terbang.
Nah, kemudian ada muhadarah, pidato, kemudian karate. Nah, ini biasanya yang outdoor mereka keluar sebelum pandemi kemarin. Nah, mudah-mudahan kita berharap pandemi ini cepat hilang sehingga aktivitas anak-anak kita bisa normal kembali. Mereka bisa beraktivitas tidak hanya di dalam lingkungan pondok, tetapi juga bisa keluar seperti tahun-tahun yang sudah. Nah, ini penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi ketika anak-anak datang di tanggal 11 sebelum Hari Raya, jadi mereka nanti mengikuti kegiatan seperti ini. Ya, kegiatan penyembelihan hewan kurban. Jadi semuanya anak-anak yang melakukan, kita ajari mereka. Nah, ini malam biasanya mereka belum tampilkan yang protokol kedatangan. Sebentar, tertutup lagi. Terkait protokol kedatangan, nanti mungkin dibantu oleh teman-teman nanti untuk bisa menampilkan juga nanti videonya, apakah sudah kegiatan ini nantinya. Nah, mudah-mudahan bisa terlihat Bapak Ibu terkait dengan protokol kedatangan. Protokol kedatangan SMP IT Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Kemudian yang pertama persiapan santri berangkat ke sekolah. Yang pertama ketika berangkat pastikan anak-anak sudah sarapan. Kemudian memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, muntah, mual, ataupun diare. Kemudian menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai, masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Kemudian santri wajib melakukan karantina mandiri di rumah sebelum masuk sekolah. Kemudian wajib membawa surat keterangan hasil rapid test dengan waktu maksimal 3 hari dari perkiraan tiba di sekolah. Nah, kemudian selanjutnya santri yang sedang sakit, kondisi tidak sehat, bisa menunda keberangkatannya. Kemudian mempersiapkan barang bawaan yang diberi identitas pribadi meliputi peralatan makan lengkap, peralatan mandi, handuk minimal 2, sebagaimana yang sudah disampaikan list barang yang dibawa oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari rumah langsung menuju sekolah tanpa transit dimanapun. Jadi usahakan tidak singgah-singgah. Nah, seperti itu. Apalagi yang dekat. Nah, seperti itu. Kemudian selama di perjalanan, yang pertama tetap menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, tidak transit, kemudian tetap cuci tangan pakai sabun, hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk, bersin dan bersin setiap waktunya. Nah, kemudian kedatangan ke sekolah. Nah, nanti jok mobil atau sepeda motor diarahkan oleh satpam yang bertugas di depan gerbang. Kemudian posisi duduk siswa mengendarai mobil duduk di posisi sebelah kiri. Nah, kemudian siswa membuka kaca mobil untuk dicek suhu tubuhnya oleh petugas. Jika suhu normal dipersilahkan turun dari mobil dan petugas membantu menurunkan barang-barang bawaan siswa. Jadi nanti mobil Bapak Ibu sekalian tidak bisa masuk ke dalam area pondok. Jadi nanti hanya kami perbolehkan di depan gerbang saja. Seperti yang sudah santri lama seperti itu.
Kemudian siswa turun dari mobil atau kendaraannya. Kemudian setelah siswa turun, mobil atau sepeda motor dipersilakan melanjutkan perjalanan. Kemudian barang bawaan siswa disemprot disinfektan sebelum dibawa ke asrama. Kemudian siswa mengikuti arahan petugas seperti cuci tangan pakai sabun dan masuk ke bilik disinfektan. Nah, ini nanti kemungkinan akan langsung saja seperti yang sudah, tapi nanti anak-anak langsung tidak masuk ke bilik disinfektan, tetapi mereka nanti mandi, menyerahkan surat keterangan hasil rapid test, pernyataan karantina mandiri, pernyataan sanggup tidak dijenguk ke petugas sesuai dengan isi surat pernyataan tadi. Kemudian siswa diarahkan oleh petugas menuju ke kamar mandi untuk mandi dan mengganti baju. Nah, jadi nanti pakaian yang dipakai oleh anak nanti pada saat berangkat ke pondok, nah nanti mereka mandi dan melepas baju. Jadi nanti disiapkan dari rumah pakaian gantinya. Nah, disiapkan. Itu harus di luar dari tas. Nah, supaya memudahkan nanti pada saat selesai mandi. Kemudian siswa mandi dan mengganti baju di kamar mandi. Baju yang sudah digunakan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang sudah disediakan oleh petugas untuk di laundry. Nah, jadi hari pertama itu anak-anak tidak mencuci, nanti dicucikan langsung di laundry saja oleh petugas pakaian gantinya, pakaian habis perjalanan. Kemudian petugas mendampingi siswa menuju ke asrama. Jadi nanti insya Allah ada petugas musyrif yang mengarahkan, mendampingi anak-anak menuju asrama. Karena mungkin sebagian besar, karena ini pertama, tentu anak-anak belum tahu lagi di mana posisi asrama mereka. Kemudian sebelum memasuki kamar asrama, siswa juga harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian musyrif menyambut siswa di depan kamar dan siswa dipersilahkan menata barang bawaannya. Kemudian siswa istirahat. Nah, seperti itu. Oleh karena itu mohon maaf Bapak Ibu, demi kesehatan anak-anak kita, jadi Bapak Ibu tidak bisa kami izinkan untuk masuk ke dalam lingkungan pondok, apalagi ikut menata barang-barang bawaan anaknya di lemari. Insya Allah nanti ada pendamping, ada musyrif-musyrifah yang mendampingi anak Bapak Ibu di kamarnya masing-masing, insya Allah. Nah, seperti itu juga di Putri. Nah, untuk di Putri nanti karena posisi posisi sekolahnya itu, gerbangnya itu tepat berada di simpang 3 di pertigaan. Nah, itu nanti insya Allah mobil bisa kita bolehkan masuk karena areanya juga cukup luas. Nah, nanti tapi tetap ada batas, nanti orang tua tidak bisa masuk ke asrama. Nah, demikian dari ulun. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Saidi selaku Kepala Sekolah SMPIT Hidayatul Quran Boarding School. Bapak Ibu wali santri dan santri semuanya, kita langsung lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu perkenalan guru dan pegawai SMPIT Hidayatul Quran yang akan langsung disampaikan oleh Ustazah Rida, Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada beliau waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar aja Ustadz suara ulun? Ya, jelas saja. Oke. Oke. Terima kasih. Kalau ada kendala bisa disampaikan setelah. Oke. Mohon izin Bapak Ibu, ada 3 hal yang akan ulun sampaikan untuk kesempatan kali ini. Yang pertama adalah perkenalan guru dan pegawai SMPIT Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Kemudian yang kedua adalah tabungan santri atau uang saku. Dan yang ketiga adalah pembagian kelas dan kamar di asrama. Nah, yang pertama, mohon izin ulun share screen untuk perkenalan guru dan pegawai
SMPIT Hidayatul Quran Boarding School. Mohon maaf. Terlihat Ustadz? Ini kada bisa. Nggih, terlihat. Ya, ya, sudah terlihat. Oke. Oh ya. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa alhamdulillah guru dan pegawai SMPIT Hidayatul Quran Boarding School sudah vaksin, sudah melaksanakan vaksin semua. Nah, untuk perkenalan yang pertama yaitu kepala sekolah. Mohon maaf ini tidak bisa. Ulun, mohon maaf sebenarnya. Oke. Yang pertama yaitu Ustadz Saidi sebagai kepala sekolah di SMPIT Hidayatul Quran, kemudian ada Ustadz Farul Anam sebagai waka kesiswaan dan juga beliau mengajar tarjim. Kemudian ada Ustazah Rida yaitu ulun sendiri sebagai waka kurikulum dan juga mengajar matematika. Kemudian yang ketiga ada waka atau wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana yaitu Ustadz Agus Harijayanto juga mengajar mata pelajaran IPA. Oke. Kemudian ada Ustadz Ahmad Zamzam, nah beliau sebagai mudir mahat di Mahat Hidayatul Quran dan juga mengajar PAI. Kemudian ada wakil mudir mahat yang akan mengepalai di asrama putri gitu. Jadi beliau ada wakil mudir dan juga mengajar Al-Quran. Kemudian ada Ustadz Gusti Ahmad Romawi sebagai koordinator Al-Quran. Nah, kemudian ada juga staf tata usaha yaitu Ustadz Ahmad Rumambi dan juga Ustazah Rahmadania. Selanjutnya tim perawat UKS, jadi kita sudah memiliki 3 perawat UKS. Ada Ustazah Fahriah, Ustadz Abdi, dan Ustazah Fatimah. Nah, beliau bertiga ini nanti mungkin ada shift siang dan malam. Gitu, Ustazah. Kemudian untuk wali kelas 9A ada Ustadz Adi Surya, beliau juga mengajar PKN. Kemudian ada Ustadz Sukma sebagai wali kelas 9B, beliau mengajar seni budaya. Seni budaya. Mohon maaf. Kemudian ada Ustazah Tia Amalia, beliau adalah wali kelas 8A, beliau juga mengajar matematika. Kemudian ada Ustadz Muhammadun, wali kelas 8B, beliau mengajar TIK. Kemudian ada Ustazah Irena Yudhistira sebagai wali kelas 8C dan juga mengajar bahasa Inggris. Nah, selanjutnya kami kenalkan Bapak Ibu wali kelas untuk kelas 7A Putra, 7A Soekarno, yaitu Ustazah Novia Melita. Beliau mengajar bahasa Indonesia. Kemudian untuk wali kelas 7B, itu ada Ustadz Ahmad Handoko, beliau mengajar PJOK. Nah, untuk putri kelas 7C Putri, yaitu RA Kartini, beliau adalah Ustazah Radiah SPD, mengajar bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Mohon maaf untuk edit. Kemudian pendamping untuk kelas 7C yaitu Ustazah Julia. Beliau sebagai pengajar IPS. Nah, ini jadi kami tempatkan 2 ustazah untuk mendampingi di kelas putri. Kemudian ada musrib. Untuk musrib kelas 9 ada Ustadz Fuad, kemudian ada Ustadz Irfan, Ustadz Ardi. Di kelas 8 ada 5 musrib, ada Ustadz Haikal, Ustadz Mubarak, Ustadz Azim, Ustadz Hamzah, dan Ustadz Rizky. Kemudian untuk di kelas 7, Bapak Ibu ada Ustadz Fazar, ada Ustadz Sukran, untuk kelas 7 Putra, kemudian ada Ustadz Kastalani dan Ustadz
Muhammad Rafi untuk musrif di kelas 7 putra. Kemudian untuk musrifah di kelas 7 putri ada Ustazah Fahira dan juga Ustazah Maulidia. Nah, demikian untuk perkenalan guru dan pegawai. Selanjutnya, mohon izin ulun share lagi. Untuk yang kedua adalah tabungan santri atau uang saku. Bapak Ibu, untuk uang saku ini sudah diambil alih oleh koperasi Ukhuwah gitu Bapak Ibu, namanya Ukhuwah Cipta Madani. Di sini mereka menggunakan aplikasi gitu Bapak Ibu lah. Jadi aplikasinya semacam aplikasi seperti Dana Oppo begitu. Nah, untuk mungkin 1 pekan atau 2 pekan ke depan untuk uang saku bisa difasilitasi dulu oleh orang tua. Jadi dikasihkan dulu ke anaknya, paling banyak itu Bapak Ibu 1 pekan itu 140.000. Untuk 1 pekan itu paling banyak. Silahkan kalau kurang dari itu disepakati dengan anak sendiri. Nah, untuk tabungan ini mungkin akan dibuka nanti bertahap jika Bapak Ibu sudah melakukan transfer pertama, gitu Bapak Ibu lah. Nah, jadi tahapannya adalah Bapak Ibu ketika mau membuka rekening untuk Ananda, nah untuk saldo pertama, setoran awal pertama, silahkan disetor ke BNI Syariah dengan nomor rekening yang sudah tertampilkan di sini. Nanti kami bagikan insya Allah ke grup PPDB. Setelah ditransfer, kemudian bukti transfer tadi bisa dikonfirmasi ke link berikut. Nah, setelah dikonfirmasi ke link berikut, kemudian untuk mendapatkan nomor rekening santri, silahkan hubungi nomor 0812 4343 4949 untuk mendapatkan nomor rekening, Bapak Ibu. Nah, itu dulu. Jadi setelah dapat nomor rekening, baru Bapak Ibu bisa membuka akun dari aplikasi Ukhuwah Cipta Madani tadi. Begitu Bapak Ibu lah. Mungkin tanya jawab nanti setelah ini. Nah, ini bentuk aplikasinya Bapak Ibu. Mohon maaf ini ulun kada bisa di ini kan. Nah, aplikasinya ada di Play Store Bapak Ibu. Jadi kalau pian bisa dibuka di Play Store, kemudian diinstal aplikasi Ukhuwah Cipta Madani ini. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu sudah transaksi awal, kemudian sudah mendapatkan nomor rekening santri, nah santri tadi Bapak Ibu bisa mentransfer saja lagi di situ. Nanti kalau sudah masuk, nah seperti ini tampilannya, kalau sudah masuk ke akunnya, Bapak Ibu mau transfer ke akun tersebut pakai virtual account dengan menggunakan nomor rekening yang sudah dibagikan oleh nomor 4949 tadi. Nah, setelah itu untuk Ananda yang mau mengambil, kami jadwalkan Bapak Ibu. Jadi tidak bisa mengambil setiap saat. Misalnya kami jadwalkan 7A nanti di hari Senin, kemudian 7B nanti hari Selasa. Itu setiap pekan. Jadi tidak setiap hari. Gitu. Dan setiap pekan itu maksimal pengambilannya adalah 140. Kelebihannya dari aplikasi ini, jadi Bapak Ibu bisa melihat Ananda mau mengambil, sudah mengambil tabungannya berapa gitu. Jadi sudah ketahuan oleh Bapak Ibu semua. Begitu dulu Bapak Ibu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Kemudian untuk yang ketiga yang mau ulun sampaikan adalah pembagian kelas dan kamar. Nah, Bapak Ibu, mohon izin ini ulun bagikan di grup PPDB. Ulun bagikan di grup PPDB ada daftar santri kelas 7A, 7B, dan 7C. Kemudian di bawahnya ada link grup. Silahkan Bapak Ibu masuk ke dalam link
kamar atau kelas sesuai dengan daftar nama santri yang sudah kami buatkan linknya. Silakan Ibu masuk saja. Misalnya kalau anak Bapak Ibu ada di kelas 7A, berarti Bapak Ibu bisa klik link di chat WhatsApp nomor 1, Ustazah Melita. Itu sedang aja. Baik, mungkin dari Ulun sekian dulu Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Salah hilap Ulun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Rida selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang tadi telah menyampaikan tentang perkenalan guru dan pegawai dan juga pembagian kelas dan juga tentang berkaitan dengan uang saku atau uang jajan santri yang lewat rekening atau ditransfer. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab, mungkin dari Bapak atau Ibu sekalian ada yang ditanyakan, bisa langsung raise hand ataupun ulun bacakan. Itu sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di chat. Alhamdulillah untuk surat edaran pernyataan tadi, surat pernyataan sudah di-share di grup PPDB, itu nanti silahkan di-print dan diisi. Nah, nanti ketika pengantaran diserahkan bersama dengan surat hasil rapidnya. Tadi sudah ada untuk rapid, di mana Ustadz rapid boleh di mana saja, mau yang di Banjar silakan ke Banjar, atau yang rumahnya jauh mungkin masih terbatas rapidnya, bisa ketika berangkat rapid di Banjar dan sebagainya. Tadi juga untuk rekening nanti insya Allah akan di-share juga berkaitan dengan teknis edarannya dan lain sebagainya. Ada juga pertanyaan tadi di room chat, ketika berangkat pakai baju apa untuk pengantar, untuk baju bebas dan sopan. Artinya kan kalau sopan pakai celana panjang dan lain sebagainya. Bapak Ibu semuanya silakan kalau ada yang ditanyakan bisa raise hand. Assalamualaikum Pak. Oke, ulun tunjuk dulu di antara yang sudah. Pak. Orang tua dari Hilwa Syaima Rahim, dipersilahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami orang tua dari Hilwa Syaima Rahim, SMP IT Putri. Jadi gini Ustadz, karena di Kalimantan Tengah kan lagi ini ya, lagi PPKM juga penyekatan. Jadi kami ada usul kalau yang dari Kalimantan Tengah mungkin bolehkah masuknya diundur gitu sampai selesai PPKM-nya. Soalnya PPKM-nya sampai tanggal 18 Ustadz. 18 Juli seperti itu. Siapa tahu semoga ada kebijakan dari pihak sekolah seperti itu Ustadz. Dan satu lagi, itu yang pertanyaan pertama ya. Halo? Enggak, Bu. Itu yang pertanyaan pertama. Terus yang kedua, tadi kan ada ini ya, ada wacana vaksinasi untuk yang usia 12 tahun ya. Jadi kalau misalnya pun belum ada sampai ke sana, belum ada vaksin untuk usia 12 tahun, saya usul untuk siswa yang mau masuk itu divaksinasi influenza, Ustadz. Biar lebih untuk ikhtiar aja seperti itu. Mungkin dua hal tersebut, Ustadz, saran usul dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Tadi yang pertama terkait dengan PPKM darurat yang dilaksanakan di daerah atau di Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga tentang vaksinasi.
Mungkin langsung ke Ustazah Rida, bisa ditanggapi atau dijawab pertanyaan Ustaz Saidi. Baik, cek. Baik, terima kasih Ibu. Terkait dengan adanya PPKM di daerah Kalteng, mengingat ini ya penyekatan lah istilahnya, mungkin kami akan memberikan dispensasi, tapi harapannya mungkin tidak semua daerah-daerah Kalteng yang ada penyekatan ya. Artinya yang kira-kira masih bisa ada peluang untuk bisa keluar, bisa diantar pada tanggal 11 itu, kami berharap tetap bisa diantar di tanggal 11 itu. Nah, kalaupun memang tidak bisa juga, nah kami insya Allah tetap kami berikan dispensasi. Nah, supaya tidak terlalu banyak nanti istilahnya itu datangnya itu susulan, karena kami juga harus mungkin nanti mengkarantina mereka yang susulan supaya tidak tidak langsung berbaur dengan santri yang sudah datang 1 minggu. Nah, seperti itu. Insya Allah kita fasilitasi, Ibu. Tapi harapannya tadi ketika ada mungkin daerah santri yang lain mungkin masih bisa, kami harapkan tetap masuk di tanggal 11 itu. Oke. Dan terkait dengan vaksin influenza, terima kasih atas sarannya. Nanti kami sampaikan ke teman-teman manajemen lainnya terkait dengan vaksin ini, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz Saidi. Ibu orang tua Hilwa, kan kita juga tidak tahu apakah nanti PPKM-nya berlanjut atau cukup sampai di tanggal 18 tadi. Makanya tadi disampaikan diusahakan untuk tetap masuk seperti itu, tetap diantar sesuai tanggal yang telah ditentukan. Oke, terima kasih Ustaz Saidi. Untuk yang selanjutnya, ulun persilahkan kepada orang tua dari Alamgir. Silakan, Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk pengantaran anak, apakah orang tua satu orang saja itu tidak bisa masuk ya Ustadz ke dalam? Itu saja Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, sebagaimana sudah disampaikan juga tentang protokol kedatangan, bahwa untuk pengantaran hanya cukup sampai di gerbang. Nah, ketika nanti anak turun, barang diturunkan, berarti orang tua langsung melanjutkan perjalanan atau langsung pulang. Nanti insya Allah anak-anak ada yang mendampingi. Nanti juga ketika sudah masuk ada MPLS, pengenalan dengan sekolah, juga diajari merapikan baju, melipat baju, dan diajari mencuci, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu jawaban dari kami. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Izin nanya Ustadz. Belum lanjutkan orang tua dari Muhammad Haikal Nur Fahmi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Terima kasih sebelumnya atas diperkenankannya. Yang ingin kami tanyakan Ustadz, tadi kan ada persyaratan bahwa dari tanggal 7 sampai tanggal 10 atau Hamin berapa tadi sebelum masuk ke pondok itu dari santri itu kan disuruh untuk melakukan pemeriksaan ginos, rapid antigen atau bahkan rapid PCR. Nah, seandainya, tapi mudah-mudahan jangan, seandainya pada saat dilakukan pemeriksaan itu ternyata hasilnya reaktif atau positif, sehingga kan apalagi kalau PCR itu kan kalau kebijakan kita di Kabupaten Tanah Laut itu semua yang hasilnya positif itu akan ditempatkan di fasilitas pelayanan khusus untuk yang positif. Jadi bagaimana menindaklanjuti seandainya ini, tapi mudah-mudahan jangan seandainya. Jadi bagaimana?
Mungkin itu saja Ustadz. Nggih, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kalau ternyata ya naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi di santri semuanya ataupun kita yang mengantar. Kalau memang ternyata hasilnya ketika tes antigen atau rapid tadi positif, berarti harus mengikuti tadi kegiatan belajar mengajar secara daring gitu, Pak. Nggih. Atau ada pada saat rapid ada tambahan dari Ustazah Rida selaku wakil guru? Ya. Ada Ustaz, cukup. Oke. Ulun coba menjawab dari pertanyaan yang di room chat. Ustaz, bolehkah bawa makanan cemilan? Nggih, Bapak Ibu. Untuk sebagaimana yang ada di edaran perlengkapan kan anak itu ada 2 box. Nah, diperbolehkan membawa makanan cemilan tentunya sesuai dengan standar kesehatan, tidak banyak makanan yang mengandung MSG. Nah, dan contohnya kan dilarang membawa mie dan sejenisnya, maksudnya mau mie rebus, mie goreng, terus mie gelas dan sebagainya itu tidak diperbolehkan. Kalau cemilan-cemilan yang lainnya dipersilahkan. Tentunya cemilan yang menyehatkan. Terus pembagian kelas tadi sudah diinfokan di grup PPDB, silakan dilihati dan langsung gabung ke grup kelas maupun grup ada. Untuk uang yang dititipkan ke anak saat pengantaran berapa jumlahnya? Untuk jumlah tadi maksimalnya 140 karena di awal sebelum membuka rekening tadi ya. Itu maksimal. Untuk minimalnya ya nanti disepakati dengan anaknya. Itu sudah dijawab juga nggih. Bapak Ibu, ketika pengantaran usahakan atau dimaksimalkan yang box 2 box tadi, barang-barang masuk 2 box sehingga tidak ada yang dalam koper. Untuk penataan barang di asrama atau di kamar itu tiap santri membawa 2 box dan 1 ember, 2 box, jadi 4 box dimasukin ke bawah ranjang santri sehingga tidak ada yang membawa koper untuk koper nanti kalau yang ada berarti koper dibawa pulang lagi. Usahakan barang tetap hanya 2 box tadi. Box kontainer dengan ukuran yang sudah disampaikan di edaran. Izinannya Ustaz. Selanjutnya untuk prosedur pengantaran jika orang tua ingin mengantarkan barang atau makanan untuk santri. Untuk pengantaran barang atau makanan, orang tua memaketkan atau mengirimkan langsung, tapi nanti diserahkan di pos. Orang tua tidak ketemu dengan santri, artinya dititipkan di pos satpam. Nanti di situ ada datanya, setelah nanti baru diantarkan ke dalam ke asrama seperti itu. Mungkin ulun kasih kesempatan sekali lagi untuk pertanyaan secara langsung orang tua dari Aika Hafiza. Dipersilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja Ustadz. Ulun ada 2 poin pertanyaan. Di yang pertama, info dari PPDB bahwa seragam anak-anak belum selesai. Yeah. Nah, kebetulan anak kami santriwati kelas 7. Nah, yang pertanyaan saya, seragam mereka selama MPLS 1 minggu itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk aplikasi tabungan. Kebetulan kakaknya kan sudah kelas 9 di Putra.
Nah, itu apakah bisa pakai aplikasi yang ada dengan 2 anak atau harus download aplikasi dengan Play Store yang lain lagi? Itu aja Ustadz pertanyaan dari saya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan dari tadi, ulun persilakan pada Ustazah Rida terkait tabungan satu untuk 2 anak atau harus punya satu atau sendiri-sendiri. Ibu, apakah nomornya sama, Bu? Apakah nomor handphone pian sama yang digunakan untuk anak pian atas nama siapa, Bu? Anak pian Aika Hafiza yang kelas 9 Adib Hauzan. Oh, Adib Hauzan, nggih. Nomor handphonenya sama kah, Bu, yang digunakan? Rencana satu handphone itu aja untuk kelompok apa maksudnya grupnya dan segala macam, kan grup orang tua biar maksudnya satu itu aja Ustazah. Bisa Jadi nggak? kalau nomor handphonenya sama, Bu Ai, berarti satu akun aja. Gitu Jadi ya. kada bisa Terus, 2. Terus nanti pembagiannya mereka berarti saldonya sama gitu ya? Nggak apa-apa ya? Nanti ulun tanyakan dulu belah dari pihak KJKS apa bisa membagi 2 akun itu, atau mungkin ada nomor yang lain, Bu, yang bisa digunakan gitu. Jadi meskipun tapi handphonenya juga berbeda. Nanti ulun tanyakan lagi Bu lah untuk pertanyaan yang tadi Mudah-mudahan ulun bisa simpan dulu. dibijaksanai dengan satu nomor aja ya Ustaz. Siap. Kalau bisa satu nanti ulun sampaikan biar datanya langsung masuk juga ke koperasi. Syukran, Bu. Ustazah Rida terkait tadi pertanyaan yang satu lagi, seragam MPLS bagi yang putri, baik putra maupun putri ketika seragam belum selesai atau belum jadi. Untuk seragam di list kemarin sudah disampaikan untuk membawa gamis putih ya lah, Bu? Iya, ada gamis putih 2. Nah, mungkin gamis itu nanti bisa dipakai berulang karena kan di laundry dan cuci juga. Dan juga untuk pakaian yang lain, Ibu kalau bisa juga ditambah untuk gamisnya gitu, selain warna putih gitu. Karena di list itu kan ada rok dan atasan. Kalau memang Ananda belum terbiasa menggunakan gamis, mungkin bisa digunakan atasan dan rok gitu. Tapi atasannya juga panjang gitu kan, ukurannya ada tertulis di list kemarin. Tapi kalau memungkinkan gitu, ada gamis selain putih gitu. Berarti boleh aja memakai selain putih ya Ustazah? Kata Papa, selama seragam ini kita bijaksanai seperti itu dulu, Bu. Untuk kerudungnya Ustazah ada standarnya kah? Atau boleh kerudung kurung yang penting menutup dada atau seperti apa? Karena kan kerudung dari sekolah juga disiapkan dari penjahitnya kan yang belum selesai. Ya betul, untuk seragam semuanya sudah komplit dari sekolah, Bu lah. Untuk jilbab juga. Berarti untuk kesehariannya boleh jilbab kurung, atau mau jilbab yang segi 4 seperti yang Ustazah pakai, boleh, dengan catatan Ibu tidak transparan dan juga menutup dada. Itu aja dulu intinya. Selama seragam itu belum ada gitu. Jadi boleh aja Ibu. Terima kasih banyak yang khairan pada Bapak Ibu orang tua wali santri kelas 7. Tadi sudah banyak pertanyaan. Ulun jawab sekali lagi pertanyaan yang ada di room chat. Kalau santri disuruh memakai box untuk bawa barangnya itu kan sulit dan berat. Bapak Ibu ketika mengantaran kan nanti ketika barang turun nanti insya Allah ada yang membantu mengangkatkan. Nah, tidak santri yang mengangkat ini barangnya. Sehingga nanti tidak ada lagi koper. Sehingga yang di bawah hanya 2 box dan 1 ember. Nah, itu Bapak Ibu namanya. Sekali lagi jazakumullah khairan dan terima kasih pada Bapak Ibu wali santri. Kita lanjutkan agenda selanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan yang lainnya bisa disampaikan di grup, baik itu grup kelas maupun grup kamar yang sudah bergabung di grupnya masing-masing.
Dan kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Jamjam selaku mudir SMPIT Hidayatul Quran Boarding School. Pada Ustadz Jamjam dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah dan wali murid yang berbahagia, untuk keberkahan acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan azam baik kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa wajhika 'azim sultanik. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala min haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang khairan pada Ustaz Zamjam. Bapak Ibu wali santri, alhamdulillah dengan doa tadi berakhirlah kegiatan atau agenda sosialisasi pertemuan tatap muka untuk santri baru tahun ajaran 2021-2022. Semoga apa yang kita niatkan untuk mendidik anak-anak kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Ulun selaku pembawa acara, apabila dalam membawakan acara sosialisasi ini ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita akhiri kegiatan ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan digituin deh. Izin berdahulu Ustaz. Assalamualaikum. Syukran, Ustaz. Ayo. Keluar. Mati dulu. Ayo mana Cak? Ustaz Anam, ulun izin pamit. Terima kasih Ustaz. Syukran, Ustaz.